saya punya orang tua memang adalah orang yang sibuk bekerja. Papa seorang karir yang sukses dalam accountant dan mama seorang businesswoman. Dan mereka tidak pernah punya waktu sama anak-anak. Sehingga mengakibatkan saya harus mencari perhatian dari teman-teman. Akhirnya tahun 1990 saya involve kepada geng motor. Dan memang kami kebut-kebutan bukan dalam keadaan jalan kosong, tapi kami kebut-kebutan pada waktu dalam keadaan traffic jam in the midst of the city. Sometimes saya suka nabrak mobil, kabur, kemudian juga nabrak orang, kemudian kabur. Kami bukan orang yang bertanggung jawab ketika kami melakukan sebuah kesalahan. Ya, Dan seringkali bermasalah. memang, Kita seringkali kami tabrak orang, bahkan di antara kami juga sering ada tabrakan, dan beberapa teman-teman kami hampir 75% mereka meninggal karena kecelakaan. Akibatnya saya punya sekolah nilainya agak buruk, tidak sepintar yang lain, karena saya tidak terlalu suka dengan edukasi. 那个性上呢，有没有一些变化？ Tentu saya jadi orang yang gampang emosional dan gampang sekali marah, karena saya jadi orang yang susah untuk bisa menguasai diri, karena semua emosi saya bisa lampiaskan. Menimbulkan kadang saya coba berusaha selama 6 bulan ngajak saya pergi ke gereja, saya nggak mau, karena selalu diajak di hari Sabtu, di mana Sabtu itu saya kebut-kebutan naik motor. Tapi yang luar biasa adalah teman saya ini, dia bukan cuma ngajakin ke gereja, tapi dia selalu ngajarin saya matematika dan bahasa Inggris, di mana saya lemah di mata pelajaran itu. Selama 6 bulan dia terus menabur kebaikan dengan mengajar kebaikan, dan kemudian dia coba ajak saya ke gereja, nggak mau. Sampai suatu ketika saya sedang kebut-kebutan naik motor, kemudian ada suara di hati saya, temanmu ini telah berbuat baik selama 6 bulan, mengajar kamu, bersahabat buat kamu, berkorban untuk kamu. Kenapa kamu nggak coba belajar menyenangkan untuk mendengarkan suara dia, datang ke gereja? Pada waktu saya sedang kebut-kebutan naik motor, dalam keadaan macet, dengar suara itu, akhirnya saya keluar dari geng motor tersebut, dan kemudian pergi ke tempat teman saya beribadah di gereja. Wow. Dan kemudian waktu itu saya saya taruh motor, kemudian saya masuk di gereja, dan saya mendengar pertama kali firman Tuhan. Seorang pembicara, preacher, khotbah. Dan waktu saya mendengar firman Tuhan itu seperti ada suara, Tuhan mengasihi kamu, Tuhan sanggup mengampuni kamu. Saya berpikir, bagaimana saya bisa diampuni dosa-dosa? Saya udah terlalu banyak kesalahan. Saya pahit sama mama saya benci sama mama saya. Dan yang luar biasa adalah ketika saya pahit dan benci sama orang tua saya, mama saya, ada satu penyakit di dada saya dan di belakang saya, yaitu penyakit seperti bisul dan seperti jerawat, yang dimana begitu banyak sampai menimbulkan kadang-kadang baju saya berdarah-darah karena bisul dan jerawat itu. Dan saya coba pergi ke dokter, nggak sembuh-sembuh, diobati nggak sembuh-sembuh, berbulan-bulan penyakit itu nggak sembuh. Sampai kemudian saya datang ke gereja, dan kemudian pembicara berkata bahwa Tuhan sanggup mengampuni kamu, Tuhan sanggup untuk menolong kamu apapun permasalahan hidupmu. Dan kemudian pembicara itu berkata, siapa di sini mau terima Yesus yang mau diampuni dosanya? Bagi saya sebagai seorang pria yang keras, lebih baik mengeluarkan darah daripada meneteskan air mata. Tapi nggak tahu kenapa, saya menangis merasakan kasih Tuhan menjamah hati saya. Dan kemudian saya maju ke depan, dan waktu saya maju ke depan, saya berkata sama Tuhan, Tuhan, apakah Engkau sanggup mengampuni saya? Apakah Engkau sanggup menyucikan dosa-dosa saya? Dan bahkan apakah Engkau sanggup untuk menolong permasalahan saya dengan orang tua? Dan kemudian pembicara tersebut memeluk saya berkata, Tuhan sanggup ampuni kamu, Tuhan sanggup sucikan kamu, dan Tuhan sanggup selesaikan permasalahan kamu. Dan saat itu saya mengundang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan ketika
Tuhan hadir dalam hidup saya. Saya merasakan damai, sejahtera yang belum pernah saya alami. Saya merasakan kelegaan dan kemerdekaan yang saya belum pernah alami. Dan kemudian seperti Tuhan mengubah hati saya yang keras kepada mama saya, di mana saya nggak pernah ngomong 2 tahun. Saya menyimpan pahit dan benci sama orang tua saya. Dan kemudian setelah itu saya belajar untuk mengampuni mama saya. Dan kemudian saya ambil keputusan untuk datang kembali ke rumah mama saya dan melepaskan pengampunan. Dan kami kemudian terjadi rekonsiliasi antara saya dengan mama. Kami saling tangis-tangis karena 2 tahun tidak pernah berbicara. Dan yang luar biasa, dari semua bisu-bisu di dada dan di belakang saya, besokannya Tuhan sembuhkan secara total, seperti tubuh baru. Tidak ada bekas dari jerawat ataupun bisu-bisu tersebut. Dan saya udah gak merasakan memar dan sakit di dalam tubuh saya. Saya merasakan bahwa Tuhan itu hidup dan nyata. Memang saya tinggalkan teman-teman saya di gangster. Walaupun teman-teman saya a bit angry, marah, tapi saya mau tinggalkan masa lalu dan saya mau fokus untuk saya hidup di dalam Tuhan. Karena saya merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda yang saya tidak bisa beli dari dunia, yang orang nggak bisa berikan itu, hanya cuma saya dapatkan dari Tuhan. And one day, a pastor invited Jojo to preach in a church for youth service because he heard that Jojo was in Jakarta picking me up. And so he went. After came back from preaching in the youth, he was so excited. He said to me like this, he said, Henny, in Indonesia, I think I found my true calling. This is what I've been dreaming of. And I found the right place here in Indonesia. Yeah, I said to my parents that I have a purpose in Indonesia because I see in Indonesia every year there are 300,000 children cannot go to school because the distance, and also I know public school is free in some of the area in Indonesia, but they still have to pay the uniform. They still have to pay also the textbook. And I see many children in east of Indonesia, actually in rural area, they have to walk 2 hours to go to elementary school. They have to walk 3 hours to go to junior high school. They have to walk 5 hours to go to senior high school. And I just said to my mom that we have a purpose to helping kids in Indonesia. If we biarkan dia dalam kondisi tidak sekolah karena jarak dan biaya yang tinggi, maka 10 tahun ke depan ada 3 juta generasi monster yang lahir di Indonesia. Jadi itu sebabnya kami mau meredam kejahatan yang ada di negeri Indonesia. Kunci pemulihan buat Indonesia bukan terletak pada orang luar, tapi kunci pemulihan terletak pada putra-putri bangsa Indonesia sendiri. Karena orang luar bantu sesaat, siapa lagi kalau bukan kita yang harus bantu negara ini. If I don't have money to send them to school, but at least I can teach them English so they can look for a job somewhere in Bandung, you know? And they say, yes. And I say, okay, let's start tomorrow at 10:30. How old are they? Various ages from elementary level to high school. Yes. They were all dropped out. Yes. So started from 5 kids. They came into the house. I invited them into our dining room. I started to teach them ABC, 1, 2, 3, yeah, whatever. And Very basic part. Yeah, very basic English. And then after we study, I asked my maid to cook them some fried rice and egg, and then we gave them the food, and they were so hungry. And so the next day, about 8 kids coming, and my husband came home from church, you know, the place where he helped, and he said, what is this? What is this whiteboard and ABC on it? And I told him about what I was doing in the house. So, and then growing from 8 kids to 10, 12, 15, that was the beginning of our ministry. Yeah. And so we also helped an orphanage in Jakarta. There was about 130 kids in there. And then we helped some more kids in Central Java, a very poor village called Dusun Pepe, about maybe 80 kids that time. So starting from 425 children, now we have about 4,000 children in 50 centers all over Indonesia. Wow. Yeah.
until 2013 now. Yeah. We have to Took over the took ministry. over everything. It was Since that time, we don't have any salary. Me and my wife, we have to walk again by faith. But until right now, God always provide us and also provide all the money that we have to send to the poor kids. 4,000 children, maybe more than 300,000 people that we empowering. I believe that when we want to give, God will give unto us. yes. Yang I menimbulkan just want to encourage everyone that we have a goal, not only a blessing, but we have to. Our goal is to be a blessing. Our goal is not only success, but our goal to be a successful for other people. Jadi saya percaya bahwa ketika kita jadi berkat buat orang lain, ketika kita mensukseskan orang lain, ketika kita mensejahterakan orang lain, maka Tuhan akan membuka perkara yang lebih besar dalam kehidupan kita untuk jadi berkat lebih banyak bagi dunia ini.